Halo semuanya, balik lagi nih. Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Baru aja kita nonton sebuah film Korea. Korea ya, yang berjudul Exhuma. Exhuma. Udah rilis berapa lama ya? 28 Februari 28 Februari. Oh, udah agak. bareng sama Jun Partu sebenarnya. Oh, oke. Cuma waktu itu eksklusif hanya di CGV. Oke. Nah, sekarang udah ada di XX1 nih. Kayaknya melihat responnya bagus kali ya dari penontonnya. Lo ada knowledge apa nggak dari film ini? Sebenarnya ini bener-bener blind banget sih masuk ke nonton film ini, cuman karena word of mouth dari orang-orang aja. Nah, iya, gitu. memang. Iya. Jadi memang film ini awalnya muncul, terus gue lihat sih emang secara visual posternya menarik, terus akhirnya bergulir gitu kan. Terus kita nonton film yang lain dulu kan, terus ternyata word mouth-nya bagus. Dan akhirnya tarik nih. Lagi ada film, lagi nggak ada film yang terlalu gimana juga, kita akhirnya nanti nonton. Nah, karena kondisinya karena sudah banyak testimoni, jujur ekspektasi gue agak tinggi dan udah tahu nih horor dan segala macam lah. Ekspektasi gue agak tinggi, sedangkan Gigi katanya sih menengah aja. Secara plot mengambil waktu modern sekarang yang dengan latar belakang budaya Korea kali. Budaya Korea, dan sebenarnya Exhuma itu kalau diterjemahkan tuh gali kubur lah kalau bahasa Indonesianya gitu. Nah, ini intinya tentang proses penggalian kubur, khususnya makam yang bermasalah. Entahlah ya, dalam artian mistis atau dalam artian budaya Korea kan di sini tuh melibatkan ada 3 profesi kerja lah kalau di sini kan. Tukang gali kubur, dukun Korea, sama ahli feng shui. Nah, tokoh utama kita tuh sebenarnya dari 3 profesi itu ceritanya. Aku sukanya film ini tuh dibagi 6 segmen gitu, kayak kita pernah nonton film-filmnya Quentin Tarantino gitu lah. Jadi kayak setiap segmennya atau chapternya tuh ada judulnya. Tadi sih kita chapter 1 masuk setengah ya. Kayaknya mungkin chapter 1 asumsi kita perkenalan karakter-karakter kita, si Warim, si Bonggil, terus si Yo, sama Ko sama si Kim. Ya, ini tuh intinya ngejelasin awalnya tiba-tiba ada konflik nih. Nah, konfliknya tuh sebenarnya bagi mereka kerjaan biasa nih, gali kubur. Tapi lucunya sini tuh gali kubur keluarga kaya yang dapat gangguan terus sih keluarganya itu. Dan memang mereka sudah banyak melakukan prosedur pemindahan kuburan itu. Jadi biasanya entah itu dipindahkan atau dikremasi. Dan ini keluarga kaya gitulah, dan mereka seperti menyimpan banyak rahasia. Dan ternyata pada saat mereka datang ke tempatnya, ini tanahnya nih terkutuk banget nih. Dan disitulah muncul konfliknya di situ ceritanya. Jadi kayak pertama mereka udah enggan walaupun dibayar bisa dibilang $500,000 ya. Kira-kira 7,5 miliar lah kalau dirupiahin gitu kan, kayak ini worth it nggak, sebanding nggak sama nanti implikasinya, resikonya gitu. Nah, ternyata lagi-lagi karena uang UUD akhirnya kan mereka ngelakuin tuh. Nah, seru nih jujur, pas chapter 2 chapter 3 tuh seru nih. Ternyata kita secara nggak langsung dibuka satu persatu nih si singkapan layer-layernya si keluarganya si Tok yang menyewa mereka untuk menggali kubur kan. Karena diketahui gini. Nah, sini berjalan waktu itu kita juga dilatin, ada sih yang kami suka secara sinematik bagus tuh, proses ritualnya gitu ya. Cukup engaging dan juga. Soundnya agak bangun atmosfernya jadi spooky gitu. Spooky ya gitu. Tapi jujur di sini tuh malah nggak ada jump scare-nya. Ya sedikit lah. Kunin thriller si suasananya itu yang jadinya gak nyaman lah istilahnya. Ya, jadi bener-bener jadi bikin gak nyaman. Nah, masuk ke bagian keempat. Nah, ini nih boleh nih ceritanya agak belok dikit nih. Sebenarnya nggak belok dikit banget, ternyata itu di bawahnya tanah yang pertama mereka gali ada rahasia lebih besar lagi. Nah, ya seperti kan gue bilang tadi, ini mungkin fake victory-nya gitu, pemandangan palsu dari si filmnya. Ini kalau tengah-tengah film kayak udah beres gitu, ternyata di belakang ada konflik lain. Di situ sih mungkin saya sama Dega mungkin agak berbeda, karena ternyata ini tuh kayak langsung jadi kayak film sejarah sebenarnya. Nah, itu sih mungkin karena kita orang Indonesia mungkin nggak tahu sejarah di sana. Kayak kita kayak dicekokin gitu. Ternyata tuh kalau zaman dulu, khususnya zaman Joseon 1600-an teh, ada konflik antar 2 negara besar. Ujung-ujungnya sih ke mistis-mistis, ke supernaturalnya juga. Dan jadinya kesannya gimana ya, mungkin
jadi gampangan jadinya sih ke belakangnya gitu tuh. Padahal konflik yang dibangun di awalnya kan udah rumit nih. Udah penuh dengan supranatural gitu ya. Lika-likunya gitu. Jadinya mulai setengah ke belakang itu jadi gampangan kisahnya gitu. Jadi klise lah gitu kalau bahasa orang sini. Padahal kita pengennya ada hantaman lagi di akhir, bahkan kalau bisa ada set ending, ujung-ujungnya sih semuanya bahagia gitu, semuanya senang. Itu mungkin mengingat ini film Korea kali ya, jadinya kayak seperti dituntut untuk selalu happy ending gitu. Gitu. Kayak sih di situ sih paling dari kita nonton secara plot secara umum ya, dan memang kalau secara sinematografi tadi oke sih. Dia mainin kayak tiba-tiba yang kayak kamera tiba-tiba langsung gini gitu kan, bagus. Special effect-nya ya cukup lah, nggak proper lah. Jadi nggak ganggu gitu. Dan lagi cuman ada beberapa minus jadinya ya. Ada beberapa minus. Apalagi kan tadi ada beberapa babak yang ternyata pada saat pertengahan ke akhir itu terjadi perubahan konsep. Menurut gue sih perubahan konsep cerita ya. Jadi kan kalau teman-teman tahu kan biasanya di film-film supernatural itu di sepanjang film atau satu film full itu akan punya satu konsep kekuatan atau satu konsep spirit yang sama gitu. Dan itu jadi berbeda gitu. Jadinya pada saat sudah rohnya itu beres ternyata ada unsur apa disebutnya, ini bukan zombie sih, kayak jadinya siluman jadi-jadian itu ya tadi. Jadi yang mana sebenarnya mungkin sih bagi kita yang sama-sama orang timur konsep itu sih masuk ya. Cuman kan ya dari awal ya itu gitu yang diangkat. Kalau mau siluman, kalau mau hantu-hantu gitu. Nah, itu ada dua-duanya. Jadinya kayak kagok. Walaupun memang secara konsepnya ketika dibenturkan dengan sejarah jadinya asik sih. Jadi asik, cocok logi lah. Walaupun tadi ada bisik-bisik sih, ini rada-rada propaganda nih gitu. Ada propaganda. Jadi di sini tuh istilahnya aku sih yang cukup aku acungi jempol mah aktingnya bagus sih. Kebetulan khususnya Kim Go Eun jadi si Warin, kalau teman-teman nonton serial Goblin, sama yang pasti Choi Min Sik. Choi Min Sik sih udah aktor kawakan lah, Oldboy. Ketika ada Choi Min Sik nih, ini udah pasti oke lah gitu. Jadi ternyata tidak oke itu. Tapi jujur ini laris banget. Nah itu yang mungkin gue pikir tuh gue di atas banget nih, pas aduh masih jadi turun gitu ya, udahlah. Entah standar horor kita ketinggian. Ya mohon maaf gitu. Gitu kan, jadi kayak sampai tadi ada beberapa momen nguap juga sih saya. Entah dan ini durasinya agak panjang. Sekitar 2 jam lebih. Which is itu menurut gue bisa lebih pendek sih, lebih padat gitu. Jadi ada beberapa yang kayak dragging jadinya agak terlalu panjang gitu. Di situ sih untuk acting, sinematografi sama visual effect oke lah. Cuma mungkin salah satu catatan di sini ya tadi ceritanya itu tiba-tiba langsung belok ke setengah ke belakang gitu kan. Benar tadi harusnya konsisten kalau mau ngebahas tentang spirit atau ghost dari awal dibablasin sampai akhir. Kalau membahas tentang siluman dari awal dibablasin. Walaupun memang kita nggak tahu ini mungkin ada alasan itu semua ya. Karena gue beberapa kali lihat ada pembahasan tentang latar belakang budayanya si Exhuma ini. Gue belum lihat juga sih karena gue belum nonton ya. Mungkin takut spoiler nanti mungkin akan lihat lah, siapa tahu. Cuman pendapat kita so far seperti itu sih, jadi kayak impresi awal. Kayak ini jadi sayang sih. Sayang jadi sayang. Apalagi gitu. Paling sih ya itu sih mungkin aku tahu sih kenapa jadi akhirnya XX1 bisa tayang juga. Dia mau ngambil ride the wave-nya juga kan. Terlepas masa eksklusifnya di CGV kan. Nah, lumayan lah kalau teman-teman pengen, karena belum ada film yang rame lagi, bisa tonton sih film. Tadi sih hitungannya gitu. Untuk hari weekday terus rame tadi. Jam akhir rame. Kita jarang-jarang nonton film jam segini rame. Biasanya cuma berdua, bertiga, berlima. Ya itu sih catatannya itu aja. Ya, jadi sebenarnya kalau secara umum kayak setengah itu kita udah cukup menikmati, cuman setengah ke akhir menurut kita agak ya walaupun masih bisa diterima dan masih entertaining ya, cuman kayak ada beberapa konsep yang akhirnya jadi kita mempertanyakan. Yang bikin kita bertahan duduk karena bahas di Jepangan sih. Iya kali ya, sejarah sejarah gitu, yang mana mungkin agak relate juga walaupun jauh banget sih, cuman penasaran aja gitu. Oh ternyata kalau siluman Jepang tuh kayak gitu kan, penasaran kayak gitu aja. Tapi terlepas itu sih sebenarnya secara film sih ya overall ya biasa aja gitu, nggak overall ini lagi. Kalau saya sih 6-8 lah. Oke, paling gitu ya teman-teman ya. Impression dari kita, mungkin teman-teman kalau masih ada di bioskop bisa nonton, atau mungkin nanti di OTT tungguin aja. Kurang lebih kayak gitu. Kalau ada pendapat lain mungkin bisa komen di bawah. Atau kalau tahu tentang sejarahnya. Karena soalnya pendapatnya, gue lihat pendapat teman-teman gue di luaran,
oke banget nih gitu, cuman bisa diskusi aja. Oke, thank you teman-teman udah nonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman ya. sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.